Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahir ini benda mati. Zahir itu terdiri dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Benda-benda material yang ada pada tubuh kasar atau batang tubuh itu zahir, itu bangkai. Itu tidak usah dihiraukan dulu, itu benda mati. Yang membuat dia bergerak, yang membuat punya mulut berbicara, punya mata melihat, punya telinga mendengar, itu bukan zahir, itu jiwa, jiwa nafas. Yang membuat nafas dan jiwa ini bersuara, berbicara, mendengar, dan segala melihat, berjalan, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dengan nafas itu tidak bisa berpisah, mereka dua bersatu, namanya nyawa. Nah, Nur Muhammad itu adalah ditiup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita sembah itu. Meniupkan Nur Muhammad ke dalam tubuh kasar, kemudian diciptakanlah jiwa atau napas, bergabunglah Nur Muhammad ini dengan napas, namanya nyawa, maka menggerakkan batang tubuh ini sehingga berlakulah kehidupan di atas muka bumi. Nah, sekarang yang berlaku di atas muka bumi ini sebenarnya adalah jiwa, napas. Napas ini yang membuat masuknya makanan ke dalam mulut. Napas dan jiwa inilah yang napas dan jiwa ini yang mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama dia berada di dalam raga. Kalau sepanjang napas dan jiwa ini tidak pernah tenggelam di dalam Nur Muhammad, tidak pernah bercampur dengan Nur Muhammad, atau tidak pernah dipeluk oleh cahaya Muhammad, maka dia akan ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Dia akan dihitung amalnya di yaumil hisab, di padang mahsyar. Tapi kalau jiwa dan napas yang selalu berzikir, kemudian selalu beribadah, kemudian selalu tenggelam di dalam Nur Muhammad, bolak-balik pergi masuk keluar Nur Muhammad, insya Allah dia sudah menjadi jiwa profil manusia bercahaya, profil jiwa penuh dengan cahaya Muhammad. Kalau sudah penuh dengan cahaya Muhammad, cahaya Allah, maka secara logika itu tidak mungkin lagi dihitung amalnya di padang mahsyar, tidak mungkin lagi ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir di dalam kubur. Maka tinggi sekali derajatnya orang belajar mengenal diri ini dibanding dengan orang yang tidak belajar mengenal diri. Orang yang tidak belajar mengenal diri itu dia tidak tahu dirinya, maka berpisah-pisah napas dan jiwanya sendiri. Batang tubuhnya ini dianggap sendiri. Dia menganggap selama ini yang sholat itu adalah batang tubuhnya. Padahal yang sholat itu adalah jiwa dan napasnya. Batang tubuh ini hanya diremoti saja, digerakkan saja. Ini benda mati. Karena waktu meninggalkan dunia, Nur Muhammad ini pulang duluan. Dia tidak memeluk daripada jiwa atau napas untuk pulang. Nur Muhammad ini akan pulang sendiri berpisah. Tapi kalau orang belajar mengenal diri, sering tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka insya Allah Nur Muhammad akan bawa pulang jiwa dan napas. Dan itu digelar dengan wali-wali kutub. Karena mereka masih mempunyai syiar dan dakwah di muka bumi. Belum selesai mengamalkan ilmunya. Tapi kalau tidak, mereka tidak melanjutkan syiar dakwahnya, insya Allah jiwa dan napasnya saja yang dipeluk oleh Nur Muhammad, maka ketika meninggalkan dunia hanya cahaya yang dilihat. Malaikat mungkar nangkir tidak tanya lagi di kubur, tidak ditanya lagi amalan yang terbaik itu sholat itu, tidak ditanya lagi. Karena derajat sholat itu bukan lagi derajat menyembah dan bersujud, tapi derajat sholat orang belajar mengenal diri adalah pertemuan, peleburan, fana, tenggelamnya kita, saking tingginya kadar cinta kita dengan Allah, kadar patuh dan taat kita dengan Allah, akhirnya kita dekat, akhirnya kita menjadi tiada, kita lebur, kita fana, kita larut seperti gula, saking dekat sekali dengan air, akhirnya larut di dalam air. Sehingga bukan lagi kasus penyembahan berjarak antara gula itu dengan air, tidak lagi berjarak. Kalau orang yang tidak belajar mengenal diri, itu berjarak antara gula dengan air. Tapi kalau kita belajar mengenal diri, bukan lagi berjarak. Kadar sholat kita adalah musyahadah, pertemuan, pertautan cinta.
penyatuan cinta, peleburan gula di dalam air, fananya gula di dalam air, yang ada hanya manisnya yang kita dapatkan. Tidak ada lagi berjarak. Yang berjarak itulah yang dihisap amal sholatnya. Yang berjarak itulah yang akan ditanya di dalam kubur. Wama imamuka wama nabiyuka wama rabbuka. Yang berjarak antara gula dengan air ini masih berjauhan ini antara batang tubuhnya dengan napasnya, jiwanya dengan Nur Muhammadnya masih berjauhan, masih berjarak ini, yang tidak pernah belajar mengenal diri ini, yang tidak pernah belajar supaya mau dekat ini, pendekatan kepada Allah ini. Karena mereka menyembah Tuhan, mereka hanya menghayal, mengangankan bahwa Tuhan itu adalah, Allah itu adalah alif, lam, lam, ha, tulisan Allah, kemudian mereka takbir, kemudian mereka sholat. Sementara mereka tidak tahu kalau posisi kedudukan Allah itu di kolbi, di rasa. Nah, kita yang merasakan adanya Allah ketika kita berzikir, ketika kita sholat, maka insya Allah kita melaksanakan pertemuan dengan Allah. Kadar pertemuan itu lebih tinggi daripada kadar hanya menyembah, bersujud melalui takbir dan salam. Mereka bertakbir dan salam hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Itulah mereka yang akan ditanya. Mereka yang akan dihisap pertama. Salat kita adalah mengenal diri, mengenal Allah. Salat kita itu menyembah dan bersujud patuh dan taat kepada Allah yang kita tahu di mana tempat kedudukannya. Yaitu di hati dan di rasa. Kalau sudah pada tingkat itu, maka segala amal-amal batang tubuh yang lain, amal-amal syariat sunnah baginda Nabi yang lain, itu ikut dengan sendirinya, lebur dengan sendirinya. Puasanya, zakatnya, infak sodakonya, hajinya, dengan sendirinya akan masuk dan lebur bersama aktivitas peleburan kita dikala kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita fana, dikala kita khusyuk, dikala kita menangis dan menitiskan air mata cinta. Karena kita telah melebur dan fana di dalam hati dan rasa kepada Allah. Saking kusunya rasa batang tubuh ini sudah tidak ada. Yang ada hanyalah rasa napas. Dan saking kusunya rasa napas pun menjadi hilang. Yang ada hanyalah kenikmatan, cinta. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka pantaslah kita digelar dengan kekasih Allah. Orang-orang yang bebas tidak dihitung amalnya di yaumil masyar nanti adalah para nabi, para wali-wali Allah, orang-orang saleh, tidak dihitung lagi amalnya. Karena makom dan kedudukan kita, derajat iman dan takwa kita adalah berada pada derajat para wali-wali Allah, kekasih Allah. Maka sangat berharga dan beruntung sekali kita belajar mengenal diri kita, siapa diri kita, asal usul diri kita. Jiwa napas kita ini asalnya dari Nur Muhammad. Sementara batang tubuh kita ini berasal dari setetes mani dan sel ovum. Sementara batang tubuh ini hanyalah benda mati yang dipakai saja, dimanfaatkan saja, diperanankan saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nur Muhammad yang ditiupkan ke dalam batang tubuh ini. Jadi yang menjadi hamba yang beribadah kepada Allah itu hanya ada dua batang tubuh dengan jiwa atau napas. Sederhananya begitu. Batang tubuh itu hanya mengamalkan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh jiwa dan napas. Karena jiwa dan napas itu sifatnya halus, tidak bisa dilihat. Maka yang dilihat batang tubuhlah yang bergerak atau melaksanakan sholat. Padahal hakikatnya jiwalah yang melaksanakan itu. Buktinya pada saat jiwa atau napas ini keluar, batang tubuh itu sudah bangkit, tidak bisa bergerak lagi. Maka yang dihitung secara syariat pertama itu karena sholat. Mengapa karena sholat? Sholatlah media amal terbaik yang menjadi induk, yang menjadi pusat dari amal-amal yang lain di dalam mengenal Allah, di dalam bertemu Allah, di dalam berbakti kepada Allah. Inna halaqtul jin wal insi illa liya'bud, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Maka yang dilihat sholat itu hanya pada batang tubuh. Tapi kalau kita sudah belajar mengenal diri, maka kolektif, kolegial, penyatuan, sebuah integritas yang begitu mantap.
Solat itu ada pada hakikat tertinggi. Penyatuan, peleburan batang tubuh ke dalam napas, napas ke dalam Nur Muhammad. Itu solat. Kalau solat sudah sampai ke tingkat ini, maka insya Allah amalan puasa, amalan zakat, amalan infak sodako, amalan haji, amalan berkurban, amalan apapun di dunia ini langsung diliputi oleh Nur Muhammad, dipeluk oleh cahaya Muhammad. Maka perbuatannya dengan sempurna, lebur pula, fana pula, lenyap pula amalan-amalan selain amalan solat, ke dalam amalan solat. Dengan sendirinya, semua amalan lain itu akan masuk ke dalam amalan solat. Insya Allah. Itulah kelengkapan dan kolektivitas, kesempurnaan, kompleksitasnya kita belajar mengenal diri. Tidak rumit, sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita sudah belajar mengenal diri, sederhana. Hanya batang tubuh, kemudian napas dan jiwa, kemudian Nur Muhammad. 3 itu saja yang kita pikirkan. Kalau batang tubuhnya sudah lenyap ke dalam napas, setiap kali berzikir, setiap kali sholat, maka insya Allah makomnya sudah ke makom hati, makom kolbi. Ada yang napasnya sudah tenggelam, biasa lebur dan fana, biasa pesiar tenggelam di Nur Muhammad, keluar pesiar tenggelam di Nur Muhammad, keluar lagi tenggelam lagi di Nur Muhammad. Itu yang biasa dikasih kasaf penglihatan dalam tafakur, dalam mimpi tidur dan segalanya, perjalanan jiwanya. Kalau sudah sering begini maka insya Allah tidak usah lagi ragu. Yakinlah, yang penting jangan takabur, jangan ria dan sombong, jangan. Biarkanlah kita tambah tawadu, merendah diri, dan selalu mau bertemu dengan Allah di negeri hati bernama rasa. Itulah cinta. Paling rendahnya orang bermakrifat kepada Allah adalah dikala dia bertafakur atau dia sholat, dia menitiskan air mata cinta kepada Allah. Karena cinta adalah pertemuan, pertalian, pertautan antara napas jiwa dengan Nur Muhammad. Itulah makrifat kolbi, itulah makrifat hati. Cinta ada di hati. Maka Allah menerjemahkan cinta antara sesama manusia pun ada di hati. Hanya ada rasa dan perasaan. Itulah cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.